Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Saharudin Barasanji, MPD, sebagai dosen pembimbing saya, dan juga kepada Ibu Rustina, SPD, sebagai guru paman saya. Nah, adik-adik, perkenalkan nama saya Nina Rutreningsi Adam, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang saat ini sedang melaksanakan PLP di SMA Negeri 4 Palu. Ya adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita saat ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar proses pembelajaran kita saat ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah siap belajar semua kan? Kakak mau tanya, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya ialah mengembangkan pendapat melalui teks eksposisi. Kakak yakin kalian sudah mengetahui apa itu teks eksposisi, bagaimana berpendapat dengan baik dan benar, apa saja struktur-struktur teks eksposisi. Tentu kalian sudah mengetahui semua. Nah, hari ini materi kita adalah menyampaikan ide melalui anekdot. Sebelumnya, mari kita lihat indikator atau tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Dan yang ketiga, membandingkan anekdot dengan humor. Ya, di sini ada yang sudah tahu apa itu anekdot? Ya, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, yang berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambah unsur rekaan. Seringkali partisipan cerita tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu teks anekdot, mari kita melihat kembali tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu mendata pokok-pokok isi anekdot. Dalam mendata pokok-pokok isi anekdot, berkonsentrasilah pada apa yang didengarkan agar dapat mencatat pokok-pokok yang menjadi permasalahan. Selama mendengarkan anekdot, jangan melakukan aktivitas lain seperti berbicara dengan teman atau menulis catatan. Tutuplah bukumu dan dengarkanlah contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin. Contoh yang kedua, yaitu cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin.
Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia tidak mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai memulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya, terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin setelah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia berlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat menentukan pokok isi anekdot. Pokok isi anekdot dapat ditemukan dengan berpedoman pada 5W tambah 1H, yaitu what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Contohnya saja seperti siapa yang diceritakan dalam teks anekdot, masalah apa yang diceritakan dalam teks anekdot, mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot. Menurut pendapat kalian, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Itu adalah beberapa contoh yang dapat kita temukan dalam pokok isi anekdot. Yang kedua yaitu cara cepat menemukan pokok-pokok isi anekdot. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Dan yang ketiga, pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Nah, adik-adik, setelah kita melihat contoh tadi, di sini ada analisis cerita anekdot yang judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas dalam contoh tersebut ialah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Unsur humor, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Yang berikutnya, makna tersirat yang disampaikan. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Yang berikutnya, alasan dimasukkan sebagai teks anekdot. Dalam cerita tersebut, selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan yang disampaikan. Kemudian, analisis cerita anekdot yang kedua, yaitu masalah yang dibahas, kebiasaan mereka. Unsur humor, seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Yang ketiga, makna tersirat yang disampaikan. Bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Batasan anekdot. Anekdot
adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Isi pokok dari sebuah teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Fungsi dari anekdot adalah sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu mengidentifikasi kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul "Dosen yang juga menjadi pejabat", terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursinya kalau ia duduk. Yang kedua, alasan kelucuan anekdot, cara keledai membaca buku. Pada saat Nasruddin menjelaskan caranya mengajarkan keledai membaca serta penjelasannya tentang cara keledai membaca, terutama pada kalimat "memang demikianlah cara keledai membaca", hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Di sini ada dua contoh humor. Kakak akan membacakan. Yang pertama, surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu terasa sirsak. Napasku hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu, ya Tuhan aku mohon belindingmu. Kalau memang perpisang-pisangan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain sawanara. Selanjutnya contoh yang kedua, balasan dari tukang sayur membalas. Kentang suratmu itu brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu. Nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon, aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri cabe deh. Itu adalah dua contoh humor yang dapat kita lihat. Nah, kalau humor itu hanya lawakan-lawakan biasa ya, tapi kalau anekdot itu lucu, menyindir juga. Tentu kalian pernah melihat ada stand up komedi. Kalau kalian sering melihat hal tersebut, biasanya kalian tahu mereka itu tidak hanya sekedar melucu, tapi juga ada kritikannya. Di sini kita lihat perbandingan antara anekdot dosen yang menjadi pejabat dan surat tukang buah kepada tukang sayur. Ide cerita peristiwa nyata. Anekdot yang dosen yang menjadi pejabat. Peristiwa nyata. Humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur itu rekaan. Isi anekdot dosen yang menjadi pejabat, masalah terkait toko publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Isi humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, masalah hidup sehari-hari umum. Fungsi komunikasi anekdot dosen yang menjadi pejabat menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Fungsi komunikasi humor surat tukang buah kepada tukang sayur itu menghibur. Makna tersirat dalam anekdot dosen yang menjadi pejabat menyadarkan para pejabat agar bila masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh yang lain. Makna tersirat dari humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Nah, adik-adik, jadi anekdot merupakan solusi bagi kita yang ingin mengungkapkan
pendapat, atau kritik, tetapi menggunakan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Jadi anekdot adalah paket lengkap di mana kalau kita ingin menyampaikan kritik kita tetapi nantinya diterima dengan baik, karena sesuatu yang dibungkus dengan humor atau lucu itu biasanya lebih diterima oleh masyarakat. Ya, baiklah adik-adik, cukup sekian pelajaran kita saat ini. Semoga kita semua tetap sehat dan dapat bertemu di waktu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.